Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya yang kita tunggu-tunggu di akhir zaman nanti. Baik, saya akan mempresentasikan pelajaran pengantar studi Islam, yang mana dosen pengampunya ialah Bapak Mukhalik MPDI, yang disusun oleh saya, Siti Halimatus Sa'diyah. Materi 1. Islam dan studi agama. Apakah Islam itu? Islam ialah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana agama Islam ialah merupakan agama rahmatan lil alamin. Kenapa agama Islam dikatakan agama yang rahmatan lil alamin? Karena di dalam Islam tidak membenarkan adanya kekerasan dalam Islam. Jadi Islam ini merupakan agama rahmatan lil alamin bagi siapa saja. Kemudian Islam terbagi menjadi 3, yakni pengertian studi Islam, ruang lingkup studi Islam, tujuan studi Islam. Adapun pengertian studi Islam, yaitu studi Islam di Barat dikenal dengan Islamic Studies, dalam bahasa Arabnya yaitu dirasah Islamiyah, yaitu kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Jadi studi Islam ini sangat jauh dari kata umum. Kemudian selanjutnya, ruang lingkup studi Islam. Ruang lingkup studi Islam itu ada 3, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Apakah akidah itu? Akidah ialah keyakinan yang kuat dan kokoh di dalam hati orang yang beriman. Kemudian yang kedua, syarat. Syarat ialah syarat atau syariat, yaitu hukum dan aturan Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Jadi dalam syariat ini seperti hukum-hukum fikih yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Kemudian akhlak. Akhlak ialah tingkah laku seseorang yang didorong berdasarkan kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi ruang lingkup studi Islam ini memiliki tiga syarat, yaitu akidah, syariat, dan akhlak, dan ketiganya ini tidak bisa dipisahkan. Kemudian selanjutnya, tujuan studi Islam. Tujuan studi Islam yaitu agar yang mempelajari studi Islam mengetahui apa-apa yang ada di dalam Islam, dan tentunya akan melahirkan akhlak yang baik dan tingkah laku seseorang yang berpedomankan pada Al-Quran dan hadis. Kemudian selanjutnya, studi agama. Studi agama terbagi menjadi 3, yaitu definisi agama, kebutuhan manusia terhadap agama, fungsi agama dalam kehidupan. Jadi definisi agama ini yaitu agama berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya a, yaitu tidak, kemudian gam, pergi. Jadi agama itu tidak pergi, tidak kacau, atau tetap di tempat, yaitu abadan atau abadi. Kemudian selanjutnya, kebutuhan manusia terhadap agama. Jadi manusia sangat memerlukan agama karena bahwa manusia perlu beragama yang membutuhkan dengan penciptanya. Jadi manusia perlu pendekatan antara penciptanya dengan yang diciptanya. Jadi sama dengan hablu minallah. Kemudian fungsi agama dalam kehidupan, yaitu religius, dan agama menyadarkan manusia pada siapa penciptanya. Materi yang kedua yaitu urgensi dan tujuan studi Islam. Apakah yang dimaksud dengan urgensi itu? Urgensi ialah sesuatu yang memegang peran utama atau unsur yang sangat penting. Jadi dalam studi Islam ini ada urgensinya. Ya, apa itu urgensinya dalam studi Islam ini? Yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Kemudian ada objek. Apakah itu objek? Objek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
ialah hal, perkara, orang yang menjadi pokok pembicaraan atau benda, hal dan sebagiannya yang dijadikan sasaran untuk diteliti. Jadi ada objek dalam studi Islam. Apakah objek yang ada pada studi Islam itu yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian tujuan ialah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi. Jadi tujuannya studi Islam ini agar manusia memiliki pedoman hidup yang jelas. Memang sudah jelas bahwa pedoman hidup umat Islam itu ialah Al-Quran dan hadis, akan tetapi jika kita tidak mengetahui maknanya, maka kita tidak sama saja dengan tidak mengerti. Kemudian materi selanjutnya yaitu materi sejarah pertumbuhan Islam di dunia. Jadi sejarah pertumbuhan Islam di dunia memiliki 6 masa, yaitu yang pertama masanya Rasulullah SAW, yang kedua masanya Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiga masa Umar bin Khattab, yang keempat masa Utsman bin Affan, yang kelima masa Ali bin Abi Thalib, yang keenam masa periode Madinah. Jadi pada masa Rasulullah SAW ini, Rasulullah ialah utusannya Allah yang disuruh Allah untuk menyebarkan agamanya Allah, yaitu agama Islam. Jadi Rasulullah berdakwah di Makkah selama 13 tahun. 3 tahun dengan secara sembunyi-sembunyi dan 10 tahunnya dengan terang-terangan. Kemudian Rasulullah berdakwah di Mekah tidak ada perubahan, yaitu tetap saja bahwa orang-orang jahiliyah tidak mau mengikuti Rasulullah, dan Rasulullah pindah ke Yastrib. Yastrib itu ialah kota yang sekarang diberi nama oleh Rasulullah, yaitu Madinah Al-Munawwaroh. Rasulullah berdakwah di Yastrib atau di Madinah selama 10 tahun lamanya. Ketika Rasulullah hijrah ke sana, Rasulullah disambut baik dengan orang-orang Madinah, dan kemudian yang dilakukan Rasulullah ialah yang pertama kali yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian selanjutnya setelah Rasulullah SAW wafat, dilanjutkan oleh sahabatnya, yaitu yang salah satu yang menjadi salah satu khulafaur rasyidin, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq ini sejarah pertumbuhan Islam di dunianya itu ya adalah perang Riddah, yaitu perang bagi yang orang-orang yang murtad dan yang tidak mau membayar zakat. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan orang-orang yang murtad. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq juga banyak bermunculannya nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab yang kemudian dibunuh oleh Wahsy. Kemudian selanjutnya setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, dilanjutkan dengan masanya Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab menetapkan kalender Hijriah. Jadi sejarah pertumbuhan Islam di dunia, kalau kita ingin mengetahui siapa yang pertama kali menetapkan kalender Hijriah, yaitu zamannya Umar bin Khattab. Kemudian selanjutnya zamannya Utsman bin Affan, yaitu pembukuan dan penyebaran Al-Quran. Sebenarnya pembukuan dan penyebaran Al-Quran sudah ada pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi pada saat itu banyaknya bermunculan nabi palsu sehingga banyak yang dirubah-rubah oleh nabi palsu tersebut. Kemudian pada zamannya Utsman bin Affan ini dikumpulkan semua Al-Quran dan kemudian dibakar dan dibukukan dengan pembukuan yang baru, dan kemudian Utsman bin Affan bersama sahabatnya menyebarkannya kembali. Yang selanjutnya masanya Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib ini terjadi perang saudara, yaitu antara Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini ialah salah satu istrinya Nabi yang paling muda. Kemudian setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, yaitu yang dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam pada saat Ali bin Abi Thalib menjadi imam sholat subuh,
Abdurrahman bin Muljam ini ialah salah satu murjiah, yaitu bukan penganutnya Ali atau penganutnya Umayyah. Kemudian pada masa periode Madinah, jadi pada tahun keempat pada masa periode Madinah ini pertumbuhan Islam di dunia. Pengajaran studi-studi Islam itu masih di masjid-masjid, masih di rumah-rumah sahabat dan tempat lainnya. Kemudian pada tahun kelima, Khalifah Abbas membangun sekolahan yang didirikan di pusat-pusat kota. Kemudian pada masa ini studi Islam berkembang di bidang spiritual, intelektual, dan sains. Kemudian pusat-pusat studi Islam. Jadi pusat-pusat studi Islam itu ada di Nishapur, yang kedua Baghdad, yang ketiga Kairo, 4 Damaskus, dan 5 Yerusalem. Sejarah pertumbuhan studi Islam di kalangan ilmuwan muslim dari masa ke masa. Jadi yang pertama itu ada cendekiawan muslim klasik, yaitu seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina ialah yang dijuluki bapak kedokteran. Jadi Ibnu Sina ini mengarang kitab sebanyak 776 kitab, dan yang paling terkenal itu Asy-Syifa. Kemudian ada Al-Ghazali. Pada zaman Al-Ghazali ini studi Islam dibagi, yaitu ada studi Islam tersendiri dan ada pelajaran umum tersendiri. Jadi pada sebelumnya itu pelajaran umum dan pelajaran Islam itu masih tergabung. Kemudian ada Ibnu Hayyan. Ibnu Hayyan itu ialah bapak kimia, yang dijuluki bapak kimia. Kemudian cendekiawan muslim modern, yaitu ada Rifa'at Badawi, Rafi al-Attawi pada tahun 1801 dan sampai 1873. Kemudian ada Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905. Kemudian materi selanjutnya yaitu metodologi studi Islam. Jadi metodologi studi Islam itu ada 3, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah ialah rukun iman. Akidah itu yang saya jelaskan tadi ialah keyakinan, yaitu yang berisikan rukun-rukun iman. Kemudian syariah yaitu rukun Islam, dan akhlak ialah ihsan. Ihsan ialah apabila engkau beribadah seolah-olah engkau melihatnya. Kemudian materi yang kelima, pendekatan studi Islam. Pendekatan studi Islam itu ada 8, yaitu pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis itu ialah berpikir secara mendalam. Kemudian pendekatan normatif, yaitu anjuran yang terkandung dalam nas. Kemudian ada pendekatan historis, yaitu peristiwa atau sejarah. Yang keempat ada pendekatan antropologi, yaitu yang berisikan tentang manusia untuk memahami diri dan kebudayaannya. Kemudian ada pendekatan sosiologi, yaitu hidup bersama dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada pendekatan teologis, yaitu tentang pengetahuan tentang Tuhan. Yang ketujuh, pendekatan psikologis, yaitu usaha untuk memperoleh sisi ilmiah. Dan yang kedelapan, pendekatan lainnya. Pendekatan yang lainnya ini merupakan hasil analisis, perundingan, dan pandangan. Kemudian materi selanjutnya yaitu definisi perkembangan dan latar belakang munculnya agama. Pengertian agama tadi ialah tidak rusak atau tidak kacau. Dan agama dan perkembangannya yaitu agama dan perkembangannya itu sangatlah luas, seperti berkembangnya agama Islam di Indonesia yaitu melalui teori Gujarat. Kemudian kebutuhan manusia terhadap agama. Kebutuhan manusia terhadap agama itu mempunyai implikasi yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, seperti ketenangan, ketentraman hidup, bebas dari keresahan, selalu membimbing penganutnya ke arah kebaikan dan kedamaian. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.